Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran seni budaya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Masih bab 2, yaitu membahas tentang menggambar ragam hias. Materi yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu tentang pola dan teknik dalam menggambar ragam hias. Maka diharapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan pola dan teknik dalam menggambar ragam hias. Baiklah anak-anak sekalian yang berbahagia, langsung saja pada materi kita, pola ragam hias. Nah, ini biasanya bentuk ragam hias memiliki pola yang berulang-ulang. Artinya misalnya kita menggambar pola seekor burung, maka nanti di bidang lainnya kita ulang kembali, yaitu seekor burung dan seterusnya. Ada juga pola ragam hias yang teratur, terukur dan memiliki keseimbangan. Dan juga ada ragam hias geometris yang biasanya yang bentuknya ditandai dengan lingkaran, persegi 4, garis silang maupun segitiga. Nah, itu ya beberapa pola dari ragam hias. Kemudian yang kedua yaitu teknik menggambar ragam hias. Nah, di dalam kita menggambar ragam hias ini ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan. Apa saja? Nah, ini ada 6 poin ya. Yang pertama yaitu perhatikan pola bentuk ragam hiasnya yang akan kita gambar. Apakah mempunyai susunan yang berulang-ulang atau yang mempunyai keseimbangan, terukur dan teratur, atau juga ragam hias geometris. Nah, itu kita harus perhatikan ya. Yang kedua yaitu persiapkan alat dan media gambar. Nah, ini sudah pasti ya. Kalau kita ingin menggambar ya sudah kita siapkan alat dan media gambarnya. Kemudian yang ketiga, tentukan ukuran polanya. Ya, pola gambar yang kita buat tentukan ukurannya. Nah, kemudian yang keempat, kita buat sketsa. Ya, di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya ini ada buku gambar, kita buat bidangnya atau kotak-kotaknya ya. Nah, itu kita buat sebelumnya ya. Di situ kita buat sketsa. Misalnya gambar daun. Nah, kita sudah buat sketsanya ya. Kemudian yang kelima, baru kita bentuk ya. Kita buat bentuk yang sama. Apa tujuannya? Agar bisa diciplak atau dapat dipindahkan di bidang yang lainnya atau di kotak yang lainnya, sehingga nanti hasilnya sama ya. Dan yang keenam yaitu kita beri warna agar gambar hias tersebut menarik dan indah. Nah, agar lebih jelas, di sini ada contoh ya, dari nomor 4 sampai nomor 6. Setelah kita menentukan polanya, kemudian kita telah persiapkan alat dan media gambarnya,
serta sudah kita tentukan ukuran polanya, maka barulah kita buat ya sketsanya bentuk yang sama, lalu kita warnai. Nah, ini seperti contoh yang ada di sini ya. Nah, misalnya kita ingin menggambar flora, tumbuhan, salah satu dari yang terkait dengan tumbuhan yaitu daun tunggal. Nah, pertama kita buat polanya ya. Nah, ini polanya seperti gambar nomor 1. Kita buat polanya seperti itu ya. Setelah kita buat polanya, kita letakkan objek yang kita akan gambar pada tempat yang sudah disediakan. Apa objek yang akan kita gambar? Objeknya apa? Yaitu daun tunggal. Maka kita letakkan daun tunggal tersebut ya. Nah, seperti gambar 2. Nah, kita letakkan ya pada tempat yang sudah kita tentukan. Maka setelah selesai baru kita beri warna. Nah, seperti nomor 3 ini. Maka akan nampak indah dan menarik. Nah, inilah contoh dari gambar daun tunggal. Kemudian yang kedua yaitu gambar hias fauna atau hewan. Nah, ini sama ya. Kita buat sketsanya ya. Kemudian kita beri garis-garis ya untuk melengkapi gambar tersebut ya. Sayapnya bagaimana, jambulnya bagaimana, ekornya bagaimana. Nah, kita buat sedemikian rupa. Setelah selesai baru kita buat atau kita warnai sesuai dengan yang kita inginkan. Maka nampaklah seekor burung yang bagus atau indah. Atau gambar yang kedua nih ya. Pertama kita buat bulatan besar dan bulatan kecil. Kemudian langkah kedua kita lengkapi dengan ekornya, jambulnya, mata, kaki dan paruhnya. Kemudian langkah yang ketiga, nah kita berikan garis ya untuk menghias bagian ekor dan sayap. Nah, setelah itu barulah kita beri warna. Maka seperti yang nampak pada gambar ini ya, kelihatan cantik nih, indah dan menarik. Begitu juga dengan gambar geometris ya. Nah, ini yang pertama kita buat polanya ya, pola bidang gambar geometris. Kemudian kedua baru kita lengkapi gambar geometrisnya. Kemudian yang ketiga kita beri warna. Begitu juga dengan menggambar figuratif atau ragam hias manusia, yaitu motif yang digunakan adalah motif manusia. Kenapa? Yang digambar dengan penggayaan tertentu atau stilasi tertentu. Nah, motif hias ini misalnya digunakan pada karya tekstil maupun karya kayu yang dibuat dengan teknik menggambar atau mengukir ya, seperti nampak pada gambar ini. Nah, ini kan gambar figuratif atau gambar manusia. Nah, ini lebih jelas ya. Nah, inilah salah satu contoh dari gambar figuratif atau manusia. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini tentang pola dan teknik menggambar ragam hias.
Nah, saya harap kalian lihat kembali materi dalam video ini ya, berulang-ulang sehingga kalian akan lebih memahaminya. Dan saya harap juga kalian tetap semangat dalam belajar meskipun dalam pembelajaran jarak jauh. Dan jangan lupa menjaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.